Upaya penegakan hukum tanpa pandang bulu atau tidak memilih berarti menegakkan hukum secara adil, objektif, tanpa diskriminasi terhadap siapapun, dan tanpa memandang status sosial, kekuasaan, atau latar belakang lainnya. Prinsip ini menuntut agar aparat penegakan hukum seperti polisi, jaksa, hakim menjalankan tugasnya secara independen, proporsional, dan berkeadilan sehingga hukum yang berlaku sama bagi semua warga negara. Penegakan hukum yang demikian menjamin kepastian hukum, keadilan sosial, serta pencegahan intervensi politik, korupsi, dan diskriminasi dalam proses hukum. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia oleh KPK. KPK adalah lembaga independen yang dibentuk untuk memberantas korupsi di Indonesia. KPK menjalankan 3 tugas utamanya melalui pendekatan, yaitu yang pertama penindakan. Penindakan yaitu melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat yang terlibat korupsi. Yang kedua pencegahan, yaitu mengidentifikasi dan memperbaiki sistem yang rawan korupsi melalui kajian, rekomendasi kebijakan, serta program edukasi anti korupsi. Yang ketiga pendidikan, yaitu menyebarluaskan nilai-nilai integritas kepada masyarakat melalui kampanye publik, pelatihan, dan kerjasama dengan lembaga pendidikan, dengan tujuannya membentuk sistem pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari anti korupsi. Upaya pemberantasan korupsi oleh kejaksaan. Yang pertama, menangkap dan mengadili koruptor. Kejaksaan menyelidiki, menangkap, dan membawa pelaku korupsi ke pengadilan. Yang kedua, membentuk tim khusus. Kejaksaan membentuk tim khusus untuk memburu koruptor dan yang termasuk kabur ke luar negeri. Yang ketiga, kerjasama dengan lembaga lain. Kejaksaan bekerja sama dengan KPK, kepolisian, lembaga keuangan negara untuk menangani korupsi. Yang keempat, mengembalikan uang negara. Kejaksaan menyita aset atau hasil korupsi dan mengembalikannya ke kas negara. Yang kelima, mencegah korupsi. Kejaksaan memberi penyuluhan dan pengawasan agar tidak terjadi korupsi, terutama di proyek-proyek pemerintahan. Dan yang keenam, bersih dari dalam. Kejaksaan juga berusaha membersihkan jajarannya sendiri dari korupsi. Peran Polri dalam pemberantasan korupsi. Berdasarkan pasal 16 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Wewenang ini menjadikan Polri berperan penting dalam pemberantasan korupsi. Polri menegakkan hukum secara tegas dan adil dengan mengusut pelaku, mengumpulkan bukti, serta melimpahkan perkara ke kejaksaan. BPK atau Badan Pemeriksaan Keuangan merupakan suatu lembaga tinggi yang memiliki kewenangan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang tercantum dalam pasal 23E Undang-Undang Dasar 1945. Tugas dan wewenang BPK yang pertama, melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang mencakup pertama, pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Yang kedua, menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR, DPD, DPRD, Presiden, dan Kepala Daerah sesuai dengan tingkat pemerintah yang diperiksa. Yang ketiga, menindaklanjuti laporan atau aduan masyarakat terkait dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan negara. Yang keempat, berkolaborasi atau bekerja sama dengan aparat penegak hukum seperti KPK, Polri, Kejaksaan jika ditemukan unsur pidana dalam pemeriksaan keuangan. Pendidikan anti korupsi adalah salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi tindakan korupsi. Pendidikan anti korupsi adalah langkah strategis dalam penegakan hukum dan pencegahan tindak pidana korupsi. Pendidikan anti korupsi juga merupakan usaha sadar untuk memberi pemahaman dan pencegahan terjadinya perbuatan korupsi bagi masyarakat dan pemerintah. Pendidikan tentang bahaya dan dampak negatif dari korupsi
perlu diberikan kepada masyarakat sejak dini melalui pemberian materi pendidikan anti korupsi ke dalam kurikulum di semua tingkat satuan pendidikan. Ini bisa dilakukan melalui mata pelajaran PPKN, etika dan kewarganegaraan yang menekankan pentingnya integritas dan tanggung jawab sosial. Kesadaran publik untuk tidak korupsi. Kesadaran publik yang tinggi terhadap pentingnya tidak melakukan korupsi merupakan faktor kunci dalam pencegahan korupsi. Kesadaran publik dibangun dengan pendekatan pendidikan sektor formal, informal, dan non-formal. Pendekatan ini yang dimaksud bagian upaya meningkatkan kesadaran individu untuk tidak melakukan tindak korupsi dan serta berupaya menyelamatkan uang dan aset negara. Kolaborasi antar lembaga merupakan suatu bentuk kerjasama strategi yang melibatkan dua pihak atau lebih, baik dari lembaga pemerintah, swasta maupun organisasi masyarakat, yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama secara lebih efektif dan efisien, baik dari segi sumber daya manusia, dana, jaringan, maupun akses terhadap komunitas tertentu, sehingga dengan bekerja sama setiap lembaga dapat saling melengkapi dan mengatasi hal ini juga mencerminkan pentingnya setiap gotong royong dalam setiap kehidupan masyarakat, di mana setiap pihak tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi bergandengan tangan untuk menciptakan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan dalam partisipasi masyarakat yang kuat di antara lembaga-lembaga yang terlibat. Elemen-elemen masyarakat. Elemen-elemen masyarakat adalah komponen-komponen yang membentuk struktur dan fungsi masyarakat. Mereka adalah bagian-bagian yang saling terkait dan berinteraksi untuk menciptakan dinamika sosial yang kompleks. Elemen-elemen masyarakat terdiri dari keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. 2. Komunitas. Komunitas adalah kelompok orang dengan kepentingan atau tujuan bersama. 3. Institusi sosial. Institusi sosial adalah organisasi yang memiliki peran penting dalam masyarakat, seperti sekolah, gereja, dan pemerintah. 4. Ekonomi. Ekonomi adalah sistem produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. 5. Politik. Politik adalah sistem kekuasaan dan pengambilan keputusan dalam masyarakat. 6. Kebudayaan. Kebudayaan berkaitan dengan nilai, norma, dan tradisi masyarakat. 7. Teknologi. Teknologi adalah alat dan metode untuk memecahkan masalah dan meningkatkan kualitas